Bab 532. Mati maka matilah. Louis Lu yang masuk ke lapisan ke-6, sangat bersemangat, sangat antusias. Duk, duk, duk. Jantungnya berdebar kencang, seperti akan meloncat keluar dari dadanya. Sudah dekat. Semakin lama semakin dekat. Daya tarik misterius itu seperti tentakel yang tak terhitung banyaknya merangkak keluar dari dalam kabut abu-abu, memeluk erat tubuh Louis Lu, menggerakkan sepasang kakinya, berjalan ke dalam. Petir di sekitar bergerak hebat, sudah tidak hanya belasan buah, melainkan puluhan sampai ratusan. Seakan intrusi Louis Lu mengaktifkan penuh petir di sini, membentuk sebuah ruang petir yang menggantung rendah. Walaupun begitu, tetap tidak ada satu petir pun yang mengenai Louis Lu. Dia melewati celah petir, seakan dia yang mengundang keluar petir di sekitar. Dia adalah penguasa ruang petir ini, dia adalah dewa yang menguasai petir. Semua orang di luar bengong. Pemandangan seaneh ini tidak pernah dilihat, sangat menakutkan. Siswa-siswa ini sudah lupa bernafas, menatap rawa petir tanpa bergerak. Tidak ada orang yang pernah berpikir memanggil guru sekolah, melihat sebenarnya apa yang terjadi. Mereka takut begitu tidak fokus, akan melewatkan momen indah. Cela Wang sangat tegang, telapak tangannya dipenuhi keringat. Satu demi satu petir yang dahsyat itu melihatnya saja mengejutkan, tidak boleh terjadi apa-apa pada Louis. Cela Wang diam-diam berdoa. Louis Lu sudah tiba di tepi kabut abu-abu. Nafasnya semakin lama semakin memburu. Dia tidak tahu ada apa di dalam kabut abu-abu ini, tapi bisa dipastikan, barang di dalamnya sedang memanggil dirinya. Lak pula masih ada perasaan familiar yang berasal dari kedalaman aliran darah. Cici. Petir dan kilat terpilin. Di sekitar kabut abu-abu, ada petir dan kilat yang banyak berlompatan, di atasnya adalah awan petir yang mengerikan itu. Petir di sini sudah berubah menjadi warna merah. Aura berdebar berguncang keluar. Tubuh Louis Lu juga bergetar, tahu kekuatan petir merah ini sangat mengerikan. Dia ragu. Tidak bisa tidak ragu. Karena semua kegilaannya berasal dari perasaan dari kedalaman hatinya itu. Siapapun juga tidak berani menjamin apakah perasaannya salah. Bila salah, harga yang dia keluarkan mungkin adalah nyawa. Ini adalah insting takut manusia. Apa kamu takut? Saat Louis Lu sedang ragu, tiba-tiba sebuah suara penuh dengan wibawa terdengar, membuatnya seketika membelalakkan mata. Suara itu berasal dari dalam kabut abu-abu. Apakah di dalam kabut abu-abu ada manusia? Louis Lu seketika gentar. Saat ini, suara itu terdengar sekali lagi, tetap begitu dominan, bila takut maka keluar. Tubuh Louis Lu bergetar, di tatapannya muncul kilasan gigih, sengit, gila. Sudah berjalan sampai ke langkah ini, bila sekarang menyerah, bagaimana mungkin dia bisa senang? Kultivator memang melawan langit, mengubah nasib, tidak ada kesempatan apapun akan datang tanpa alasan, semuanya harus mengandalkan diri sendiri untuk memenangkannya. Aku Louis Lu seumur hidup tidak pernah tahu apa itu takut, hari ini aku ingin melihat siapa yang berpura-pura menjadi dewa di dalam. Dari dalam tubuh Louis Lu tiba-tiba meledak sebuah kekuatan sengit, di saat terakhir, dia memilih percaya perasaan dirinya itu, akhirnya memutuskan mengambil resiko ini. Maju. Louis Lu seperti masuk dalam keadaan gila, tubuhnya melompat, seperti nengat menerobos api, menghantam kabut abu-abu itu. Mati maka mati saja. Plak. Petir seketika menembus tubuh Louis Lu, seperti sinar X-ray, menyinari tulang rangkanya. Semua orang di luar untuk sesaat tidak tahu harus mengatakan apa untuk menggambarkan emosi mereka. Kabut abu-abu itu dipenuhi dengan petir merah,
bahkan dekan mereka tidak berani mendekat, karena itu sudah tidak sesederhana mengandalkan keberuntungan saja. Asal berani berjalan ke dalam, pasti akan menyentuh petir. Namun Louis Lu si orang bodoh ini seperti bunuh diri, dengan bodoh menghantam ke dalam, hasilnya seperti dugaan semua orang, tersambar petir. Dia bukan orang gila, dia adalah orang bodoh. Konrad Sun dengan sangat senang meraung, sialan, siapa suruh kamu berlagak, sekarang menerima balasan bukan, hahaha, sungguh membuatku tertawa. Rika Mo. Melihat Louis Lu ditelan petir itu, dia tak disangka tidak merasa begitu sakit hati, hanya sangat tak berdaya. Pembuat keberuntungan, mewakili semacam keberuntungan, seperti ada dewa yang melindungi, bisa sebagian besar menghindari beberapa bencana. Barusan Louis Lu terus menerobos sampai ke lapisan ke-6 rawa petir, ratusan petir mendarat bersamaan, tidak melukainya sedikit pun. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar, juga manifestasi keberuntungan besar. Tapi, keberuntungan lebih besar lagi juga tidak bisa digunakan seperti ini. Seakan suatu hari, ada seorang dewa tiba-tiba muncul di depanmu, memberitahumu, nanti ada aku yang melindungimu, keberuntunganmu tidak dapat ditandingi siapapun. Kamu menjawabnya, benarkah? Selesai bicara, melompat dari tingkat 18. Terjatuh menjadi tumbukan daging. Saat meninggal, kamu masih balik bertanya, bukankah berkata keberuntunganku tidak dapat ditandingi? Kenapa aku masih mati? Dewa, apa keberuntungan dipergunakan seperti ini? Kamu sendiri yang tidak ingin hidup, keberuntungan lebih besar lagi juga tidak dapat menyelamatkanmu. Dewa juga tidak berdaya. Bukankah keadaan Louis Lu sekarang adalah seperti ini? Rika Mo tidak hanya tidak merasa kasihan untuk Louis Lu, bahkan masih anehnya merasa lega. Rasa sukanya pada Louis Lu hanya dari luar, hanya karena Louis Lu lebih kuat darinya. Dengan kata lain, bila orang lain memiliki keberuntungan dan kemampuan seperti Louis Lu ini, dia juga akan menyukainya. Tidak benar, tidak seharusnya menggunakan kata suka, melainkan semacam rasa daya tarik pada petarung. Kira-kira karena secara halus menerima pengaruh dari Ella Lu. Bila ingin mengatakan satu-satunya yang sungguh-sungguh merasa khawatir untuk Louis Lu, mungkin hanya Cela Wang. Saat melihat Louis Lu disambar petir, hatinya seperti ditusuk sebuah duri tajam, sangat sakit. Wajah cantiknya seketika pucat pasi. Louis bersambung.